Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Senjata tajam hari ini bukan cuma pedang atau tombak. Senjata tajam zaman ini bisa berupa kata-kata tajam di media sosial, bisa berupa uang di dalam rekening bank, bisa berupa kekuasaan di tengah jabatan, atau bisa berupa teknologi di genggaman tangan. Banyak orang berpikir, kalau mau menang harus punya senjata yang lebih tajam dari musuh. Tetapi bagaimana kalau Tuhan justru menolak logika itu? Bagaimana kalau Tuhan sengaja mengizinkan kita tidak punya apa-apa, supaya kita belajar siapa sebenarnya yang berperang, yang berjuang untuk kita. Dalam dunia yang menyanjung kekuatan ekonomi, politik, bahkan jumlah pengikut di gereja, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Gideon. Orang yang mungkin gemetar, tapi mau percaya. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa di dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1-25 tentang kemenangan besar tanpa senjata tajam. Dan pesan ini saya yakin akan mengubah cara kita melihat perjuangan hidup kita sendiri. Zaman Gideon bukan zaman kemakmuran. Sahabat, ini masa paling kejam dalam sejarah Israel. Setelah orang Midian menindas mereka selama 7 tahun, umat Tuhan hidup sembunyi di dalam gua-gua. Mereka miskin, mereka ketakutan, dan kehilangan arah rohani. Menurut tafsir teologi akademik, buku-buku tafsir, kitab Hakim-Hakim menggambarkan pola kejatuhan spiritual yang berulang, yaitu umat berdosa, umat ditindas, umat berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengutus hakim untuk membebaskan. Inilah yang terus berulang pada zaman Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7, Tuhan memilih Gideon, seorang petani penakut dari suku Manasye, untuk melawan pasukan Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Namun yang menarik, Tuhan menyuruh Gideon mengurangi tentaranya sendiri dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Secara strategi militer ini konyol, tapi secara teologis, ini kuasa ilahi. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena Dia, karena Tuhan. Tafsir sosiohistoris juga menunjukkan Israel saat itu sedang jatuh dalam sinkretisme budaya Kanaan. Mereka masih menyembah Tuhan, tapi juga kadang bergantung pada kekuatan duniawi. Tuhan sengaja menelanjangi rasa aman palsu itu dengan mengurangi pasukan Gideon. Kemenangan yang akan datang bukan karena senjata, tapi karena penyerahan diri secara total menyeluruh. Kata kunci dalam pasal ini adalah tangan Yahweh. Dalam bahasa Ibraninya, Yad Yahweh, yang muncul sebagai simbol kuasa ilahi yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dalam struktur naratif Ibrani, pertempuran dipecah menjadi 3 bagian simetris, yaitu penyaringan pasukan, penyingkapan strategi, dan peniupan sangkakala. Menurut tafsir akademik seperti Hermeneia dan Word Biblical Commentary, penulis kitab Hakim-Hakim sengaja membangun ironi
Israel menang bukan karena bertempur, tapi karena taat pada strategi Tuhan yang tidak masuk akal. Mereka tidak menggunakan pedang, melainkan sangkakala, buyung tanah liat, dan obor. Simbol-simbol ini melambangkan, yang pertama, sangkakala, melambangkan kesaksian iman yang menggema. Buyung tanah liat melambangkan kelemahan manusia. Obor melambangkan terang Tuhan yang menembus kegelapan. Tujuan penulis jelas, memperlihatkan bahwa Allah Israel bukan hanya Tuhan perang, tapi Tuhan proses. Ia memurnikan umatnya sebelum memberi kemenangan. Sahabat, kisah Gideon bukan tentang taktik perang, tapi tentang pertempuran iman. Ada 3 ajaran teologis yang bisa kita renungkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ini. Yang pertama, Tuhan mengurangi untuk menguatkan. Kadang Tuhan menyusutkan hidup kita, relasi kita, pekerjaan kita, bahkan gereja kita. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena Tuhan ingin memurnikan motivasi kita. Tuhan tidak butuh banyak orang, Ia butuh orang yang benar. Ketika pasukan Gideon dikurangi dari 32.000 menjadi 300 orang saja, itu bukan kekalahan, itu pemilihan surgawi. Sehingga kemenangan rohani lahir dari penyaringan ilahi. Hal yang kedua, Tuhan menang lewat ketaatan, bukan strategi. Strategi Gideon serasa tidak masuk akal. Mereka memecahkan buyung, meniup sangkakala, dan berteriak. Tapi di dalam ketaatan itu Tuhan bekerja. Kita hidup di era manajemen rohani. Kita tahu banyak metode, namun sedikit berdoa. Tuhan masih mencari hati yang tunduk, bukan kepala yang pandai, tetapi ketaatan sederhana bisa menghasilkan mujizat yang besar. Hal yang ketiga, Tuhan menerangi dari dalam kerapuhan. Buyung tanah liat dipecah, dan barulah obor bersinar. Tuhan tidak memakai kita karena kita kuat, tapi karena kita mau dipecahkan. Ketika hidupmu remuk, itulah saat terang Kristus paling jelas terlihat. Di dalam setiap luka, Tuhan sedang menyalakan obor kemenangan. Jadi, sahabat, kisah Gideon bukan kisah masa lalu. Ini cermin kisah masa kini. Banyak gereja kehilangan jumlah, pelayanan kehilangan dana, keluarga kehilangan arah. Tetapi jangan takut, mungkin Tuhan sedang menyusutkan supaya Ia bisa menampakkan kuasa-Nya. Kemenangan tanpa senjata tajam berarti menang tanpa kebencian, menang tanpa manipulasi, dan menang tanpa kekuatan manusia. Tuhan Yesus sendiri menang di kayu salib, tanpa pedang, tanpa tentara, hanya dengan kasih dan ketaatan yang sempurna. Kemenangan sejati
datang saat kita berhenti berperang dengan cara dunia dan mulai berjuang dengan cara Tuhan. Jadi, jangan takut kalau engkau sekarang merasa lemah, karena di tangan Tuhan 300 orang cukup untuk mengalahkan 135.000 musuh. Dan satu hati yang taat cukup untuk mengubah sejarah keluarga, mengubah sejarah kota, dan mengubah sejarah bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan tangan kosong, tanpa senjata, tanpa kekuatan yang bisa kami banggakan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang berperang bagi umat-Mu. Ajari kami untuk taat seperti Gideon. Walau jumlah kami kecil, ajari kami untuk tetap menyala, walau puyung hidup kami retak. Dan biarlah terang-Mu bersinar dari dalam setiap kerapuhan kami. Kami serahkan hidup, gereja, dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau, Tuhan, yang memberi kemenangan tanpa senjata tajam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.